warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Damayanti dari Unit SMP Terpadu Darul Mutakin, Surabaya. Di sini saya adalah peserta PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023. Adapun topik yang akan saya angkat pada PPL pertama ini adalah PLSW atau persamaan linier satu variabel yang dilaksanakan pada jenjang kelas 7. Model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meskipun sudah siang ya, karena habis makan siang. Oke, baiklah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ustazah minta bantuan di sini Salsa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Terima kasih Salsa. Baiklah, Ustazah mau bertanya dulu sebelum memulai pelajaran. Adakah yang hari ini tidak masuk anak-anak? Iya. Alhamdulillah, berarti semuanya diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap dijaga ya, karena ini sudah jelang musim hujan. Kebetulan cuaca otomatis terjadi perpindahan. Yang kemarin panas sekarang menuju ke dingin. Jadi semuanya harus berusaha menjaga kesehatan. Apalagi sebentar lagi kita mau PSAS. Jadi jangan sampai ketika besok PSAS kalian tubuhnya drop, kemudian sampai nggak bisa masuk sekolah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PLSW sebagai lanjutan dari pertemuan kita di minggu lalu. Nah, pada saat ini kalian mempelajari materi PLSW dengan tujuan ya yang ingin sudah capai, yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 contoh PLSW. Nyambung sama yang pertemuan kemarin. Jadi kalau sampai nggak memperhatikan atau mungkin kemarin tertinggal, otomatis kalian akan kesulitan. Makanya kalau menjaga kesehatan, to be continue, selalu masuk sekolah, akhirnya pelajaran tidak akan tertinggal. Kemudian kesempatan yang kedua di sini peserta didik akan dapat membuat pemodelan matematika PLSW dari konteks tertentu dengan benar. Di sini pemahaman yang harus kalian kuasai ya untuk mempelajari PLSW. Pemahaman dasarnya itu dari materi apa? Materi yang diajarkan di pertemuan sebelumnya yang nyambung dengan materi PLSW itu adalah operasi bentuk aljabar dan juga operasi bilangan. Di sini ada pertanyaan yang Ustazah tujukan ke kalian. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel dan bagaimana kalian bisa menemukan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian bagaimana cara kita menggunakan persamaan linier untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita, seperti memprediksi harga dari suatu barang ataupun jumlah pengeluaran sehari-hari. Di sini contoh kasusnya. Kita mulai masuk ke acara inti. Ustazah itu punya permasalahan. Jika kalian diminta
dimintai tolong ibu untuk pergi ke warung membeli 2 kilogram telur. Kenapa? 2 kilogram telur kemudian membayar dengan uang sebesar 50.000. Ya, ibu kalian bekali kalian uang 50.000. Kemudian yang ditanyakan, berapa harga dari 1 kilogram telur ayam jika uang kembalian yang kamu terima 2.000? Kira-kira ada yang punya jawabannya? Oke, Adila. Berapa? 24.000. Kok tahu? Ya, coba bisa jelaskan ke temannya. Itu 50.000 dikurangi 2.000, 48.000. Terus 48.000 itu dibagi sama 2 kilo itu, jadinya 1 kilo 24.000. Oke, yang lainnya sudah paham? Tahu caranya? Tahu ya. Di sini Ustazah punya kasus lain lagi. Namanya permainan tebak bilangan sederhana. Nah, Ustazah minta tolong bantuannya sebentar untuk kelompok yang kiranya ngantuk ini, biar agak melek. Ya, coba Jesslyn. Ustazah minta tolong, kalau bisa angkanya lain dari yang Ustazah tuliskan di depan ya. Nah, pikirkan sebuah bilangan. Satu bilangan. Sudah? Sudah. Oke. Bilangan yang kamu pikirkan tadi, instruksi berikutnya dikalikan 2. Sudah? Ketemu hasilnya? Iya. Tambahkan 1. Iya. Sudah? Berapa hasilnya? 13. Oke, kita cek. Hasilnya 13. Nah, bilangan yang dipikirkan oleh Jesslyn Adalah 6. Betul? Betul. Ini sulap atau sihir? Sulap. Ya. Oke. Sudah? Kalikan dengan 2. Sudah. Ditambahkan 1. Sudah. Oke, hasilnya berapa hasilnya? sudah kamu pikirkan? Sudah, berapa hasilnya? 17. Oke. Angka yang kamu pikirkan 8, betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini semua? Ada yang tahu caranya? Kok bisa? Ada yang ngerti? Menggunakan kasus itu. Berarti variabel di sini yang kita pakai adalah biasanya atau umumnya memakai X ya. X itu sebagai bilangan. Kemudian instruksi berikutnya, bilangan tersebut harus dikalikan 2. Berarti kalau bilangan ini dikalikan 2, pemodelan matematikanya akan berubah menjadi 2 kali bilangan itu, yaitu 2x. Sampai di sini paham? Nah, kemudian instruksi berikutnya, hasilnya sebelum ketemu hasil ini diminta ditambahkan 1. Ketemu hasil yang dipikirkan oleh Zania tadi, contohnya adalah 17. Kalau yang tadi yang berpikir adalah Excel, kalau sekarang coba kalian pikirkan apakah hasil bilangan yang dipikirkan oleh Zania ini nilai X-nya sama seperti yang ada di slide tersebut. Oke, kita selesaikan 2x sesuai dengan cara penyelesaian PLSP yang sudah Ustazah ajarkan di pertemuan sebelumnya. Ada berapa cara? 2. Yang pertama menggunakan sifat ekvivalenan. Kemudian ada juga sifat yang kedua, jembatan keledai. Kira-kira pilihan yang mana? Jembatan keledai. Boleh deh Ustazah ambil itu. Caranya berarti 17.
kemudian angka satunya di mana? Diapakan? Pindah ruas. Lawannya penjumlahan apa? Pengurangan. Oke, dikurangi 1 sehingga 2x hasilnya adalah 17 kurangi 1 16. Untuk mencari nilai x 16 dibagi 2, betul Anda. Berapa itu? 8. Hasilnya sudah sama atau belum? Sudah sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kan kebetulan jumlah siswanya pas 20 ya. Di sini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok. Saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nah, setelah ini kalian akan Ustazah bagikan LKPD untuk bisa kalian selesaikan dengan kelompok, ya, didiskusikan dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah, cara menyelesaikannya sama. Yang pertama, otomatis kalian harus bisa memodelkan. Memodelkan itu seperti apa? Seperti ini. Menentukan dulu mana variabelnya, kemudian dimodelkan sesuai dengan instruksi soalnya, baru kemudian diselesaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kan kebetulan jumlah siswanya pas 20 ya. Di sini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok. Saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nah, setelah ini kalian akan Ustazah bagikan LKPD untuk bisa kalian selesaikan dengan kelompok, ya, didiskusikan dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tulis nama kelompoknya. Mau izin ke toilet boleh? Yang masih bertahan di kelas, silakan LKPD yang sudah bagikan, kalian tulis dulu nama kelompoknya, anggotanya, ya. Nah, silakan dibagi tugas, anggotanya ada 5 loh. Jadi nanti masing-masing anak setidaknya 1 soal dikerjakan oleh 2 atau 3 anak. Ya, silakan didiskusikan. Ustazah beri waktu sampai pukul 1:30. Oke? 1:30. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Ustazah akan menunjuk perwakilan dari kelompok yang sudah selesai mengerjakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Misalkan, nah ini variabelnya, X-nya itu apa? Yang dipilih. Baru kebentuk matematika atau modelannya. Nah, silakan yang sini kita nih. Jadi bisa dicopot kliknya, boleh. Barangkali ada yang mengerjakan soal nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2. Mewakili apa? Yang dijelas. Sama seperti tadi. Ketika lakukan instruksi berikut, pikirkan sebuah bilangan. Itu bukan angkanya, tapi apa yang ditunjuk di situ, apa yang dimodelkan di situ, yang dicari apa sih penyelesaiannya. Yang ini disalin di sini. Nggak usah kalau sudah terlanjur seperti ini nggak apa. Sudah. Oh, model matematika itu ini. Untuk kelompok 3, silakan bisa maju mempresentasikan hasil LKPD nomor 1. Ayo. Oke, salah satu ya bagi tugas, ada yang mencatat, ada yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi. Perkenalkan, nama saya Ijlah. Kami di sini maju di depan untuk mempresentasikan jawaban nomor 1.
hasilnya. Yakin dari yang bertanya ini sudah paham hasilnya sama atau tidak? Sama. Ada yang menemukan perbedaan? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Hijrah dan juga yang ini. Jika saya dan Hijrah ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau tidak jelas juga bisa menyanggah dari jawaban milik teman kalian ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan jawaban nomor 2. Yang lainnya juga ikut mencoba ya. Sudah ketemu? Langsung Aida atau Nadila. Silakan, ini waktunya nanti keburu habis nih. Total kerugian pendapatan dari total keseluruhan pendapatan dikurangi dengan total pendapatan yang ada. Hasilnya adalah 500.000. Lalu untuk menentukan kursi yang rusak adalah 500.000 dibagi satu kursi, harga satu kursi sama dengan 500.000 dibagi 25.000 sama dengan 20 kursi yang rusak. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menyanggah? Tidak ada. Paham dengan yang disampaikan oleh Adila? Yakin? Tidak ada yang bingung? Nah, berarti untuk kasus yang kedua yang dicari apa anak-anak? Banyaknya kursi rusak. Ustazah bantu menjelaskan biar lebih paham lagi ya. Banyaknya kursi yang rusak. Di situ awalnya jumlah kursi yang ada di dalam bioskop ada 400 kursi. Nah, per kursi harga tiketnya adalah 25.000. Harusnya pendapatan yang ada adalah sejumlah 10 juta. Kemudian ternyata pendapatan yang masuk hanya 9.500.000. Selisih harganya atau selisih pendapatannya ada 500.000. Nah, 500.000 ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa banyak kursi yang rusak. Nah, kursi yang rusak kita masukkan menjadi 500.000 dibagi harga tiketnya tadi 25.000, sehingga ketemu hasilnya adalah 20 kursi. Ya, hasilnya sudah sama semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sama. Oke, terima kasih. Kita beri applause dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Maaf, bila ada salah kata dan perbuatan
materi pada hari ini? Nah, apa pengertian dari PLSP? PLSP pengertiannya persamaan linear satu variabel. Betul atau salah? Yang betul itu kepanjangan atau pengertian? Nah, kalau PLSP itu kepanjangannya adalah persamaan linear satu variabel. Tapi kalau ditanya pengertian PLSP itu apa? Persamaan yang berbentuk satu variabel. Persamaan yang memuat satu variabel. Nah, dari tadi kan kalian seringnya pakai variabel x. Ada temannya nggak sih x ini? Nggak ada. Siapa? Di sini ada variabel y kan? Tidak ada. Variabelnya tunggal, yaitu hanya si x. Berarti yang dimaksud pengertian PLSP itu hanya memuat satu variabel aja. Kalau variabelnya itu kalian namai x, berarti di dalam persamaan matematikanya kalian pasti di situ hanya menjumpai variabel x. Contoh di sini 5x min 10 sama dengan 15. Ini contoh dari PLSP. Variabelnya satu, yaitu x. Ada temannya si x? Tidak ada. Kemudian di situ pangkat dari x berapa? Kalau tidak ada angkanya dalam operasi aljabar, pengertiannya berpangkat berapa? Berpangkat 1, betul. Nah, bentuk umum dari PLSP berarti adalah AX ditambah B sama dengan C. Itu bentuk pada umumnya. Tapi bisa juga kalian menjumpai bentuk dari persamaan linear satu variabel itu adalah AX sama dengan B. Contohnya 2 kg telur harganya 48.000. Telur sebagai X. Karena beli 2 kg telur berarti 2X. Harganya 48.000. Itu juga termasuk PLSP. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalau tadi menjawab soal nomor 1 harusnya bisa atau tidak? Nah, tapi sudah sekilas melihat ada yang belum diisi. Berarti kalian belum paham. Oke, lanjut. Prosedur menyelesaikan PLSP. Caranya ada berapa? 2. Ustaz Afrika. Ada yang masih bingung? Tidak ya? Tidak ada, yakin? Kalau tidak ada, berarti sekarang waktunya kurang lebih tinggal 15 menit. 5 menit saja ya. Ustazah butuh waktu untuk kalian masing-masing mengerjakan soal assessment yang akan Ustazah berikan. Dikerjakan secara individu. Ya, Ustazah ingin ngetes. Kalau dari tadi Ustazah bertanya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4, katanya sudah paham semua, ya. Berarti sekarang waktunya Ustazah ngetes. Bener gak sih kalau kalian itu sudah paham? Oke, Ustazah mulai bagikan. Silakan bukunya semuanya dimasukkan. Yang sudah mendapat lembaran soalnya, silakan langsung tulis namanya, biar nanti tidak tertukar. Dan Ustazah juga tidak bingung untuk mengoreksi hasil jawaban kalian. Bisa berupa pemodelan nama. Kalau yang nomor 2 wajib pakai caranya ya. Ayo dikumpulkan. Besok dicoba lagi. Ya.
Insya Allah. Kita refleksi dari pembelajaran hari ini. Apa sih yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? PLSD. Ingat ya, PLSD itu persamaan linier satu variabel. Kemudian, bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang? Senang kok enggak? Anda terpaksa belajar. Matematika itu sulit kok enggak sih? Sulit. Tapi kalau diajari seperti contoh-contoh tadi masa ya sulit? Iya. Berarti kalian harus belajar lagi ya, menggali informasi tidak hanya dari kita. Kalian harus pandai-pandai belajar mencari informasi tentang PLSD, tidak terbatas di sekolah. Bisa dilanjutkan di rumah dengan bertanya pada siapa? Bisa tanya orang tua. Bisa tanya ke siapa lagi? Ya, karena ini berhubung waktunya sudah habis, Ustazah akhiri sampai di sini ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ulang kembali. Jika hasil asesmen ini masih banyak yang mengalami kendala, maka untuk pertemuan yang akan datang masih akan kita lanjutkan dengan materi yang sama untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi PLSD. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah akhiri. Kita baca bersama-sama istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.